Jadi dia beramal soleh karena ada ilmu dan ilmunya dimanfaatkan sehingga dia bisa beramal soleh. Nah, orang tua akan mendapatkan pahala dari si anak sebab si anak mengerjakan amal soleh. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kan yang ngajari bukan ibu bapaknya misalnya. Nah, tadi saya katakan orang tua tetap mendapat amal kebajikan si anak, jadi dapat pahalanya itu karena adanya anak sebab adanya orang tua, walaupun bukan orang tuanya yang ngajarin sholat misalnya itu, tetap itu keuntungan punya anak yang soleh. Kemudian saya tambah, terus bagaimana kalau amal yang jahat, orang tua dapat gak kejahatannya? Hah? Enggak. Nah, itu rahmat dari Allah gitu ya. Kalau dosa si anak misalnya berbuat dosa, orang tuanya nggak dapat dosanya. Itu wala taziru waziratu wizra ukhra, dan dosa orang lain itu tidak akan dibawa oleh orang lain. Dosa dibawa masing-masing. Kalau amal soleh, amal kebaikan bisa sampai ke orang tua. Kalau dosanya kagak, dosa tanggung masing-masing. Insya Allah deh bisa dipahami ya bos ya. Sambil makan deh bos. Pertama ya, sebenarnya saya selama hidup Belum menyenangkan orang tua. Hanya ngebahagiain orang tua. Iya. Terus, apakah dengan istilahnya saya sholat membaca Al-Quran, sebenarnya ayat demi ayat, huruf, apakah itu pahala saya akan sampai ke orang tua? Iya, sampai otomatis. Kalau amal baik si anak udah didapat pahala itu kan, diganjar sama Allah, itu otomatis sampai ke orang tua. Itu tadi saya sampaikan, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Walaupun sebenarnya dalam selama hidup saya ini belum sama sekali disampaikan Iya. ke orang tua. Iya. Itu anaknya punya anak yang soleh ya gue. Karena ini mau nanya nih, Iya. kalau nggak ikutin perintah Nabi nih Tat, Iya. hukumannya neraka jahanam, surat An-Nisa ayat 115 itu bener nggak sih? Oh, betul. Nanti kan tanya, ada yang hukum yang wajib, ada yang sunnah. Tanya apa nih? Anda bacain dulu ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yusakiki roh. Surat apa nih? Surat An-Nisa ayat Ayat berapa nih? 15 Tat. Ayat 15 ya, coba baca. 115. Wa ma yusakiki rasula mimba bima tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Artinya, Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. ya benar. Jadi di sini kan, wa may yushaqiqi rasul, siapa saja yang menyelisihi Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk kebenaran, ini Islam,
wayat tabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, ya, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam, nuwallihi maka akan kami tinggalkan dia dan apa yang ia hadapkan kepadanya, wala nuwafik, maka jahanam baginya, dan kami tidak akan memberi petunjuk kepadanya kepada jalan kebaikan, dan kami akan memasukkannya ke neraka jahanam. Nah, ini begini, Islam telah datang Islam kepada dia, telah datang penyampaian kebenaran dari Allah dan Rasul. Kemudian dia nggak mau ikut, nggak mau taat Allah, nggak mau taat Rasul, gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu tidak, ini jadi yang pokok-pokoknya, yang menjadi pokok agama kita. Misalkan disuruh mengesahkan Allah, contoh, malah dia syirik, nah itu, ya kan, dan yang lain-lainnya. Itu. Jadi perintah di sini kan Allah dan Rasul kan ada memerintah, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah, ada yang boleh, gitu ya. Nah, di sini insya Allah yang wajib-wajib, gitu, yang wajib-wajib. Kalau ditinggalkan maka masuk neraka tuh, syirik. Jadi ini kan ada lanjutan itu ayat berikutnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan, dosa syirik itu maksudnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan dia akan mengampuni apa yang selain itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nah, ini insyaallah perintah mengesahkan Allah, ya kan, dan meninggalkan kesyirikan. Kalau orang-orang itu tidak mau mengesahkan Allah, bahkan berbuat syirik, ini yang digolongkan masuk neraka jahanam itu. Iya. Yang lain kan nanya. Ibu nanya kan? Makan ya. Bina nanya. Kemarin kan saya sempat maki-maki Allah. Oh iya. Masih pantas saya dapat ampunan. Ya. Allah suka sama hamba-hambanya yang bertobat, dan Allah maha penerima tobat walaupun dosanya segunung, sepenuh langit dan bumi, minta ampun sama Allah, Allah senang. Jadi selalu diampuni. Tobat itu ada 3 syaratnya, yang pakai penyusunnya ya. Tadi memaki-maki Allah dosa, ya. Pertama tobat, tinggalkan dosa itu. Nah, itu jangan maki-maki Allah lagi, ya. Kedua, menyesali. Ini syarat taubat nih, 2 ya. Menyesali. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi namanya. Nah, kalau dia bisa memenuhi syarat-syarat ini, itu diampuni dosa-dosa. Allah senang kepada hamba-hambanya yang bertobat. Misalkan nih contoh nih, Farhan kan namanya, punya mobil apa? BMW. Yang paling mahal ya apa? Ferrari. Bajai merah warnanya. BMW. Oh Lamborghini ya, katanya Lamborghini. Main deh ke mana nih? Monas sih contohnya, jalan-jalan, dicuri orang, ya kan? Rasanya gimana itu coba? Nyesek kan? Nggak tahu balik lagi, ada yang ngulangin. Seneng nggak?
Nah, Allah lebih senang dari itu terhadap orang-orang yang bertobat. Senangnya lebih senang daripada orang yang ketemu yang tadi tuh mobil balik lagi. Jadi kalau dimaafkan ini apa? Habis makan dulu deh. Tadi kan saya sholat isya, ketinggalan Al-Fatihah. Iya. Apakah saya masih ketinggalan apa ikutin imam? Dapat rokaat tapi enggak gitu Oh, ya. itu jamaah. Waktu tadi sholat isya nggak kebagian Al-Fatihah. Iya. Gimana tetap? Apa saya ketinggalan? Apa nanti ikutin salam sama-sama? Iya, belum udah dapat rokaat, satu rokaat tapi belum, ya. Dan kalau pendapat yang kuat itu belum dapat satu rokaat kalau ketinggalan Al-Fatihah. Berarti kita ketinggalan nggak? Iya. Tapi Ketinggalan. kurangnya nambah lagi. Nambah lagi. Tadi si ketinggalan Al-Fatihah kan? Iya. Terus saya nggak nambahin lagi kan? Nggak apa-apa. Karena nggak tahu ya tadi. Jadi saya sholat ketika imam baca Al-Fatihah kan? Dari awal ke pertengahan gitu. Tadi saya sholat, Iya. begitu nggak kebagian Al-Fatihah, selesai sholat saya ikutin imam assalamualaikum, saya ikutin. Iya. Nggak pakai tambah lagi, Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nanti nggak jangan bilang. Kalau Al-Fatihah harus dapat dari awal dan Bismillah. Kalau dapat Kata satu kan rakaat. biasa orang kalau rakaat itu ruku, kalau tinggalan ruku tuh berarti ketinggalan satu rakaat. Tapi kalau cuman Al-Fatihah doang berarti nggak ketinggalan ruku, itu dapat satu rakaat. Yang benar yang mana Tat? Iya, maksud saya begitu tak. Iya. Dulu main dulu ya. Iya, sama lah. Maksud saya juga begitu. Kan gini di hadisnya. Iya. Man adraka rakaatan. Siapa yang mendapati rakaat, nanti itu dibahas setelah kata rakaatnya, fakad adraka sholat, maka dia mendapat sholat. Nah, rakaatan kalau secara bahasa maknanya ruku, ya. Kalau secara istilah, nah, terhitung dari Al-Fatihah, tapi itu sujud bawah dengan itu satu rakaat. Nah, bagaimana kalau berselisih antara makna bahasa dengan makna istilah? Maka yang didahulukan makna istilah. Gitu. Jadi siapa yang dapat satu rakaat, maka dia mendapat sholat. Jadi rakaat itu dihitung dari Al-Fatihah. Kalau belum dapat Al-Fatihah dapat satu rakaat enggak? Enggak, begitu maksudnya. Berarti saya tuh ketinggalan satu. Iya. Oke, nanti jangan diulangin lagi. Iya. Kalau nggak tahu mah sah aja tak. Kalau orang nggak tahu baik dimaafin. Iya. Itu tadi saya ngeganjel di situ tak. Iya. Ngeganjel. Dalam hati deh bos. Gue harus naik lagi kan ketika imam assalamualaikum. Iya. Makanya alhamdulillah gue harus nanya. Iya. Alhamdulillah. Seperti Oco yang ngina Allah, ya kan? Bagus. Nah terus kalau menantu nyuruh mertua nggak minta tolong, dosa nggak tuh? Kasih bos. Oh, itu tadi. Gimana tuh tak? Pakai nama. Pakai nama nggak enak jadinya kalau Kenapa gue? Gimana tetap? Iya, ya boleh aja sih, gitu ya. Apa peribahasa kita harus tolong dong ambilin mah misalnya. Iya, minta tolong, boleh Minta aja. tolong. Boleh. Ya, bos, harus minta tolong. Apa? Ikhlasan tongkanya mertuanya ya. Iya. Tapi soalnya kelihatannya ikhlas deh. Dikasih ke saya karena ini nggak ada akhlak. Nah, ini kan kemarin. Kayaknya
Iya. Nah, terus masalah puasa nih ta. Iya. Kita kan mau puasa nih kita. Iya. Itu harus diwajibkan niat apa bulannya masuk kita langsung jalan ya? Ya setiap amal pakai niat. Niat Ya, puasa niatnya di malam hari. malam hari. Ya mau puasa besok. Ya malam. Diawali niat dulu ya. Iya. Kalau kita senang mau datang bulan Ramadan, nah itu bagus gitu. Karena memang harus begitu. Nggak harus ikut-ikutan begitu datang puasa, kita puasa nggak usah niat. Ya, Nggak boleh ya. tidak. Kita juga nggak apa-apa sih. Bulan Ramadan baik, ikut yang baik. Tapi yang jelas kalau tentang masalah niat puasa itu tiap malam Ramadan itu maksudnya. Oh, tiap hari. Tiap hari di bulan Sama Ramadan. Iya. Niat mau puasa besok. Ustaz, saya kan baca Qurannya masih tebak-tebakan. Ajarin sama bos. Nah, itu pahalanya setara nggak sama kita baca Qurannya yang lancar? Kalau di hadis itu dapat 2 ganjarannya. Apa itu Ustaz? Ganjarannya dapat 2. Dapat 2 ya. Tuh. Misalkan kalau orang yang membaca satu huruf kan ya, misalnya satu huruf Iya. aja kan, dikasih 10 kebaikan. Satu huruf misalnya Satu huruf, alif gitu. iya alif gitu. Alif. Baca ikro deh tuh. Alif. A, ya. Alif 10. Ba, 1 alif ya. Nah, Alif 10. 10 kebaikan. Tapi kalau terbata-bata, itu apaan nih, huruf apa nih ya? Iya. Gitu ya kan. Oh, kayak orang lata gitu. Iya, susah gitu kan. Nah, ini dapat 2 ganjarannya. 2 kali 10 aja, berapa ya? 20, lebih Lebih besar gitu. Kenapa lebih besar dibandingkan yang lancar? Karena ketika kesulitannya kan disulit itu kan ada kaidah kan al jazau min jinsil amal, balasan itu bergantung jenis amal. Makin besar tingkat kesulitan maka semakin besar ganjarannya. Kalau misalnya kita tiap hari setiap sholat kita baca Al-Quran, berarti ada iklannya pahalanya terus 10 kali terus 10 kali 10. Ya itu ngaji di sendiri kaliin deh. Iya kan masih terbata-bata, berarti ganjarannya 20 kali ya. Iya. Pahalanya. Ya, tapi kalau ibu mah solo tergolong lancar. Kan masih terbata-bata. Napasnya doang yang nggak kuat. Ya makanya itu masih terbata-bata. Iya. Kalau yang udah lancar baca Al-Quran itu dapat naungan, dijaga sama malaikat. Apanya? Dijaga malaikat. Iya, yang ahli baca Quran. Ahli baca. Iya, selalu dijaga sama malaikat. Nah, mau nanya lagi tak. Adakah doa buat banyakin duit? Buat banyakin duit ada. Doanya ada yang khusus apa ucapan Gratis ngomong soalnya. Kempes. Kalau yang gue saya nggak tahu deh. Doa aja, minta rezeki sama Allah. Memang kita diperintah minta rezeki sama Allah. Tuh, doa sebanyak-banyaknya. Allah seneng kalau diminta. Tuh. Apa cuma begini? Kan masalah rezeki itu kan sudah tercatat di lauh mahfuz, ya kan? Sudah ditentukan dari sejak dia lahir yukru sampai dia mati, itu rezeki orang sudah ditentukan. Ya. Ah. Yang jadi persoalan kan kita nggak tahu rezeki kita berapanya, kan nggak tahu kan? Cuma kita diperintah berikhtiar, berusaha. Jadi setelah kita doa, ya ikhtiar juga supaya dapat rezeki. Memang rezeki datangnya ada 2 sebabnya. Pertama, sebab dengan berusaha. Kemudian ada yang tidak dengan berusaha, rezeki datang. Itu min haitsulah ya tahsib itu kan, rezeki dari arah yang tidak diduga-duga.
diduga-duga. Cuma kita juga diperintah mengikuti sebabnya, jangan cuma ngarepin rezeki yang dadakan gitu ya kan. Kayak gini maaf nih, kayak gini nih rezeki dadakan ya kan, nggak kebayang. Ya. Saya bertiga. Gitu. Itu apa harus diwajibkan dengan sholat apa ya? Kalau- Sholat nggak apa-apa gitu. Iya, sebenarnya begini, kalau rezeki sama sholat nggak ada, bukan nggak ada hubungan ya. Perintahnya lain lagi gitu. Sholat mah udah kewajiban, ya kan? Mulai lagi. Iya, kalau rezeki ya berusaha, bekerja gitu ya, semampu yang kita bisa gitu. Nah setelah kita sudah berusaha, dapatnya kadang misalkan contoh tidak seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Misalnya target 100, kok 50 dapat. Iya, Itu berarti targetnya nggak mencapai. iya. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kuncinya qanaah. Memang berarti rezeki segitu. Ya, jadi segitu. Kemudian kita rela menerima, tuh, rela menerima walaupun uangnya sedikit, tapi kita qanaah. Kalau berkah, Iya. tuh. Ikhtiar sih yang benar. Iya, berusaha aja. Kita berusaha semampu kita. Nanti masalah urusan hasil, urusan Allah, gitu. Ikhtiar aja. Ikhtiar aja gitu. Maksimal mungkin. Ngasih bos, pengalaman ya bos ya. Pengalaman. Jatuh bangun, Jatuh bangun, ya. Saya miring kan. Yang lain tuh nanya berat nak, nanya kak. Ini mana anak gue yang bisa begitu cuma dia doang ya. Berat nak mau nanya kali Itu itu. Bang Wawan, Bang Iwan. Banyak. Nanya aja. Banyak aja. Ustadz, selain doa Robi Firli, apa kita selain doa Robi Firli kan bisa menghapus dosa orang tua kita juga, doain juga. Nah, apa dengan kita setiap kali baca Quran sama juga kita ibarat kata bisa meringankan kedua orang tua kita. Iya, tadi yang ibu tanya, setiap amal soleh kita yang kita diganjar sama Allah, itu ganjarannya sampai ke orang tua otomatis kalau kebaikan. Jadi itu termasuk ilmu yang bermanfaat itu. Berarti kalau kita setiap kali baca Quran sama aja kita mendoakan dia kan. Iya. Pak Ustadz, itu kebaikan itu nggak harus baca Quran, nggak harus sholat. Pokoknya khatimah waktu itu wajib. Iya, iya. Dia kebaikan hal lainnya. Benar. Kayak kita baik dengan tetangga, Iya, betul. dengan orang lain, berbagi itu masuk juga nggak? Termasuk Kita- semuanya, termasuk. Termasuk ya. Oh, oh. Ustadz, ya. Setiap kebaikan dan kita ikhlas mencari ridho Allah itu ya, itu dapat pahala. Ya. Pokoknya hal-hal yang baik. Ya walaupun misalnya contoh ibu ngajarin si Fahmi masak misalnya contoh ya, ke kan apa namanya jadi amal soleh itu kan. Nah ibu juga dapat pahalanya. Yang kurang dapat sama ibu juga dapat pahala. Simak sih tadi saya apa yang Ustadz sampaikan, saya simak semua. Cuma saya pengen nanya aja hal-hal yang lainnya, hal-hal baik itu sampai juga nggak ke almarhumah ibu saya? Sampai. Bukan hanya baca Quran dan sedekah dan segala macam. Maksudnya hal-hal baik dalam arti berbagi dengan tetangga, Iya, betul. saudara, silaturahmi yang tadi Ustadz Iya, bilang, betul. itu tetap dapat ilmu Dapat ya. kebaikan itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Oke, ibadah itu hal kecil tapi kan itu manfaatnya nanti besar kan? Iya. Oh, semuanya diganjar sama Allah nggak dikurangi gitu. Pahala ibu nggak berkurang, Ya. udah dikasih. Hal-hal baik kecuali dosa. Kalau dosa enggak. Dosa enggak ya. Itu saya enggak dapat Enggak, masing-masing kalau dosa. masing-masing. Coba tanya. Iya, Tadi kan Pak Ustadz bilang boleh menangis tapi tidak boleh meratap. iya. Tapi saat saya sendiri, saya selalu ingat dosa saya yang wadidaw nih. Wadidaw. Bahasanya wadidaw lah. Oh, nggak rela gitu kayak macam nggak rela ya. Wah, dosa saya yang banyak tuh, saya selalu sedih. Itu berarti Iya, itu tadi kan saya sampaikan tangisan seseorang gitu kan, yang sifatnya meratap tapi itu bisa memberatkan si bayi. Maksudnya kita nangis meratap itu nggak nerima kepergiannya.
Itu jangan. Saya udah menerima. Coba. Mencoba untuk ikhlas, cuma di saat saya ingat dosa. Maksudnya meratapi dosanya sendiri. Ustaz. Oh, saya sendiri. Iya. Oh, iya. Bagus itu. Nggak memberatkan. Karena itu dapat hidayah, dapat ilham. Memberatkan almarhumah ibu saya enggak? Enggak. Kalau hubungannya menangisi dengan meratap, menyedihkan, artinya tidak menerima kepergian ibu, ya kan, nangis, tadi sampai meratap, mati Allah tidak menerima, itu kan, itu bisa memberatkan ibu. Jangan. Jadi kayaknya ini paham berbeda deh Ustaz. Iya. Yang memaki-maki Allah itu setelah ibu saya meninggal. Iya. Tapi setelah dia meratap nangis itu dosanya Karena dosa yang dosa dirinya. Jadi berbeda dengan yang tadi memaki-maki itu. Iya, introspeksi itu kan namanya, Farhan ya kan. Ingat dosa-dosa Farhan kan. Itu bagus, namanya Farhan dikasih cahaya iman. Nah, tinggal Farhan mau nyambut gak tuh hidayah. Nah, betul lah. Nah, jadi kan Allah itu kasih hidayah itu sebenarnya setiap saat. Nah, keliru ada orang ngomong misalnya dari kebaikan, nanti lah belum dapat hidayah. Hidayah ke bagaimana yang dia maksud? Hidayah itu dikasih sama Allah setiap saat. Cuma persoalannya kita peka nggak sama hidayah itu. Nah, itu Farhan udah dikasih tuh cahaya iman ya kan. Farhan sambut. Karena hidayah itu Allah kasih untuk orang-orang pilihan doang. Enggak semua dikasih. Tahu gak pamannya Nabi? Abu Thalib tahu kan? Pamannya nggak dikasih hidayah. Nah, itu Farhan udah dikasih tuh apa namanya? Cahaya iman, sambut sama Farhan. Mulai sekarang tobat, dosa-dosa udah, yang udah, ya kan? Farhan sudah menyesali dosa, dengan bertobat ada 3 syaratnya. Mulai sekarang saya kerjakan kita Allah titik, sholat dan yang lain-lainnya. Itu insya Allah tobat Farhan diampuni sama Allah. Kalau masih ada mau tanya pribadi, Ustaz aja langsung private. Biasain aja terus. Kayaknya masih ada Pak Ustaz yang mau tanya tapi lebih dalam lagi. Dia ngelihat emaknya. Lihat Emaknya? emaknya. Kenapa emang? Almarhum emaknya. Oh, almarhum. Iya. Nah itu kan yang kata Ustadz waktu itu kan yang kita pelajari kan itu kan apa si mayat itu dekat dengan jin korin. Apa benar itu Tat? Kan? Nggak begini. Oh salah. Aneh. Nggak salah juga. Ini kan nggak nyalain. Iya. Kan tuh nanya lagi. Iya nanya lagi makanya biar Iya. biar lagi kayak ini. Ini kan kita alam itu ada apa namanya, ada 3 itu ya, alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Nah, alam dunia ya kayak kita ini sekarang kita rasakan gitu kan. Nah, kemudian alam akhirat nanti setelah kiamat. Nah, di tengah-tengah itu barzah. Barzah itu artinya pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Orang-orang yang sudah meninggal tuh menetapnya di alam barzah. Kemudian dia tidak bisa balik lagi ke dunia. Terus kalau ada orang yang meninggal, ya penampakan deh, ya bahasanya ya. Itu siapa? Tuh, ya persoalan di situ kan? Iya. Itu jin yang menyerupai orang itu. Jadi bukan ya tadi mamanya. Kan ibunya. Ibunya. Iya. Itu bukan ibunya. Wajib. Jin yang menyerupai Ibunya. Lalu sikap kita ketika melihat jin korin itu kita harus apa Ustaz? Berlindung sama Allah. Bacanya? Ya baca ta'awudz juga boleh. Auzubillahi minasyaitonir rajim yang dihafal ya. Atau baca ayat kursi Bukan tutup misalnya. bantal kayak Uci. Dia tutup bantal. Lisan Uci. Dia bilang, Mas, ibu Uci ngeliatin aja. Iya. Nah, kenapa ya mereka jin itu suka nampak kayak gitu? Ini tujuan mesti tahu. Tujuannya supaya satu kita takut sama jin, ya kan?
Kalau takut terus-terusan, kalau kaget sih wajar. Kaget, apa lu gitu misalnya gitu ya. Tapi kagetnya kabur ya. Iya bener. Iya bener. Aca berangkat Coba. Iya. Kalau salah Tuh. Iya. Kalau sampai takut terus-terusan nanti bisa masuk ke dalam kesirikan. Kan takut gak termasuk ibadah. Gitu. Jadi kita takutnya sama Allah aja, gitu ya. Biarin aja, gitu. Mereka mau nampakin kayak, tapi kita jangan takut, gitu. Dilindungi sama Allah, ya kan? Nah itu satu. Mereka tujuannya supaya kita manusia takut sama dia. Terus kalau dia takut, apa ya? Yang dimau sama mereka jin? Minta perlindungan sama jin. Contohnya, saya juga waktu kecil masih ngalami juga. Kalau misalkan main ke sawah, mau kencing misalnya, numpang, anak bagus mau kencing katanya. Nah, itu kan minta perlindungan sama jin kan? Itu kesyirikan. Nah itu yang mau diarahkan sama jin, menampakkan apa yang menjelma itu maksudnya untuk itu supaya nanti manusia itu takut sama dia dan minta perlindungan atau minta tolong sama jin. Jadinya sih ya jangan takut. Paham sih apa lain nanya. Tanya no. Tanya aja.